guys, welcome back to my channel again Hanap TV guys. Terima kasih untuk like video dan terima kasih juga yang betul. Salam hey everybody ya. Kita masih lagi dengan isu di mana pemanasan isu panasnya Megawati menjadi korban manajemen mafia yang dikatakan hanya menggunakan duit eventnya saja ya. Dan macam yang kita lihat di media-media, banyak sekali pihak-pihak yang murka, bukan setakat fansnya Megawati, sepertinya Respak, ada lagi warga-warga Indonesia yang menyatakan kenapa ketidakadilan ini berlaku, sedangkan kemajuan yang dilakukan hanya untuk voli Indonesia sendiri, bukan untuk orang lain. Sampaikan apa tuh pihak lawan menghidu ya apa yang terjadi, penipuan yang dilakukan oleh manajemen Indonesia ini. Sampaikan ranking Indonesia buat pertama kali yang mendapat sejarah terburuk ya di dalam PBVSI. Yang bikin kaget tuh ya, sampai pihak lawan sendiri membela Megawati guys. Daripada channel Ellen Sport Vietnam bela Mega, PBVSI udah gak punya malu, terbongkar cuma memanfaatkan duit event. Masih sombong. Emosi kali aku sama ini orang tua ini ya. Apalah, let's go to the video. Let's go. Kekalahan telah kembali menimpa timnas voli putri Indonesia saat melawan Kazakhstan. Kalah lagi guys. Kembali ditimpa PBVSI. Tudingan baru sedikit merusak momen bahagia kebangkitan timnas bola voli putri saat bertemu timnas voli putri Kazakhstan. Dikabarkan pihak PBVSI beserta pengelola diklaim memanfaatkan paket ekonomis demi keuntungan semata. Kurang ajar ya. Mencoret skuad matang dengan dalih pengembangan dan mengganti seluruhnya dengan skuad muda baru. Namun baru-baru ini dikutip dari Winners 11, ternyata PBVSI hanya ingin mengambil keuntungan lebih jika membawa skuad muda di AFC Challenge Cup. Korupsi ya. Bisakah demikian? Keuntungan dari manakah? Nam đã bước vào trận đấu thứ 2 tại giải AVC Challenge Cup 2024 gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Singapore. Vọng vào những màn trình diễn xuất sắc tiếp theo của đội tuyển Masalahnya bóng guys, chuyền dua nữ tim sudah kalah ya. Chúng ta hãy cùng chờ đón trận đấu gặp Indonesia và ủng hộ hết mình để các cô gái vàng của chúng ta tiếp tục tỏa sáng tại AVC Challenge Cup 2024. Sau đây để cho quý vị khác. Flashback selangkah ke belakang, timnas bola voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana dalam AFC Challenge Cup 2024 saat bertemu Singapura. Selain memanaskan persaingan ke semifinal, kemenangan ini jadi modal berharga untuk bertemu lawan lebih tangguh, Kazakhstan dan Vietnam. Laga Singapura melawan Indonesia ini digelar di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Filipina. Hasil ini merupakan penebusan setelah sebelumnya saat melawan Hong Kong mereka dilibas dengan skor 3-0. Asumsi mulai pecah ketika penggemar mulai berpikir kemenangan demi kemenangan adalah keberhasilan PBVSI di jalur tepat. Namun tentu tidak. Bahkan statistik kemenangan head to head saat melawan Singapura disoroti beberapa pengamat bola voli. Ketahuan ya guys. Saja Singapura memiliki statistik jauh di bawah Indonesia di laga tersebut. Jadi belum jadi jaminan itu sebuah keberhasilan. Tapi guys, ini aku komen lah ya, sepatutnya ketua PBVSI ini tidak layak dan perlu adanya perombakan pengurusan. Kalau tidak, ini aku yakin ya kehancuran voli putri ini tinggal menunggu waktu. Setuju? Kamu komen di bawah. Kembali ke klaim paket ekonomis PBVSI, itu sangat tak terfikir sebelumnya. Namun itu bisa dibuktikan ternyata setelah beberapa media menuliskan headline berita mereka di media sosial. Jam terbang sekuat Megawati Hangestri, Wilda Siti Nurfadila, Aulia Suci dan kawan-kawan mulai jauh berkembang. Sayang sekali ya. Pasti gaji setiap individunya juga bukan lagi naik, melainkan berubah. Wah. Semua menjadi talent bintang usai menghuni Proliga. Apalagi sekelas Megawati Hangestri Pertiwi yang telah bermain di Korea Selatan. PBVSI seperti mencari jalan ninja agar paket ekonomis dan menguntungkan tersebut bisa dirasakan. Langsung ubah haluan demi finansial hemat. Berbagai drama muncul dari klub-klub Proliga yang membuat aturan baru atas izin mereka. Dan pastinya skuad saat ini jauh lebih murah. Padahal sebelumnya Wilda dan kawan-kawan juga siap bermain bagaimanapun kondisinya, meski harus menerima fasilitas sekelas Tarkam sekalipun, seperti yang ia sindirkan kala itu. Tadi kita mah kayak Tarkam aja ya, mahal malam ini. Ya udah kayak Tarkam aja main. Membelot.
akan menambah semangat dari para pemain. Ya, termasuk kemarin kita di Ciro Taipei luar biasa ya. Teman-teman kita dari TKI, TKW itu sampai menonton padahal jam kerja itu. Guys, di sini ya kalau kita tengok inilah ya apa namanya, kalau pejabatan ataupun tugas ini digalas sama orang yang tidak ada pengalaman tentang voli sama sekali pun, ini bukannya menyelamatkan guys, tapi malah menghancurkan karir-karir voli Indonesia. Jadi kalau kita tengok pun yang dikatakan membesarnya, Rivan dan Mega sepertinya pantas menjadi pemain mendunia dan kita harus bangga. Tapi itu ya namanya juga omong kosong. Dia membawa ada alat atribut ya, pakai atribut, kemudian pakai tambur, kemudian ada trompet, kemudian ada megafon. Itu luar biasa. Ini luar biasa supportnya. Tentu kita para atlet tanpa ada support dari penonton tentu tidak bisa seperti apa yang kita harapkan seperti sekarang ini. Maka kami dari PPBBSI tetap masih mengharapkan kepada seluruh penonton setia dari bola voli yang ada di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan ke depan bola voli Indonesia akan semakin maju. Terima kasih Pak Imam. Ya. Pengennya maju, tapi tidak begini juga ya. Harusnya ranking 52, ucap media Vietnam tuding kecerobohan timnas Indonesia. Menurun ya guys prestasi Indonesia. Lagi, masalah ranking timnas voli putri Indonesia di FIVB menjadi bual-bualan. Usai kekalahan telak melawan Kazakhstan 3-0, timnas Indonesia dibuat bahan candaan media-media olahraga luar negeri. Terfokus media-media Vietnam. Meski begitu mereka tak sepenuhnya mengejek skuad hari ini. Namun mereka sangat bijak dengan mengatakan semua kesalahan berada pada kualifikator pihak pengelola. Tuh yang kan? pada artinya di sini adalah PBVSI. Guys, pihak lawan sendiri mengetahui pangkalnya siapa yang salah sebenarnya dalam manajemen voli sendiri, dan Indonesia ada pemain-pemainnya menjadi mangsa ya, dimana kalau kita tengok pun kalau lah sebegini terjadinya prestasi, dan aku yakin mungkin akan datang Pro Liga tidak sudah semenarik yang sebelumnya, sudah hambar ya guys. Kan dia itu kita yang besarkan Rivan dan atlet yang lain kan kita, bukan dia tahu-tahu besar sendiri kan enggak. Track record buruk ini akan dikenang sepanjang sejarah, merupakan blunder fatal. Saat ini timnas voli putri berada di peringkat ke-57 dengan poin 46,20. Dengan statistik, terakhir kalah 2 kali dan menang 1 kali. Lebih parahnya sebelumnya mereka berada di peringkat ke-59. Wah. Kini tertolong berkat kekalahan timnas Chili dan Australia. Minim kontribusi, perjuangan skuad muda voli putri sangat menyesakkan dada. Media Vietnam mengatakan pihak Indonesia terlalu terburu-buru membuat keputusan. Betul. Dan itu justru malah menurunkan mental skuad muda Indonesia. Bagaimana tidak, mereka adalah calon-calon atlet masa depan yang bisa saja bermain ke luar negeri mendatang. Betul guys. Namun kini klub-klub luar negeri justru akan berpikir 3 hingga 4 kali untuk menarik minat mereka. Kekalahan atas Kazakhstan juga menjadi bukti bahwa Pedro Lillipali squad kesulitan di kelas ini. Tapi ini betul ya, apa namanya, ini ketuanya PBVSI ini malu-maluin ya. Semoga diharapkan cepat mundur lah ya bapaknya ya, kaminya emosi.